Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala fi ayatin ukhra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dipertemukan dengan salah satu bulan yang penuh keberkahan, salah satu bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, salah satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh alam. Kedua kalinya salat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa Al-Uswah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum dengan tema Nuzulul Quran. Kita semua tahu bahwa setiap umat, setiap agama itu memiliki kitab suci masing-masing. Ada umat Yahudi dengan kitab Tauratnya, ada umat Nasrani dengan kitab Injilnya, ada umat Hindu dengan kitab Wedanya, ada umat Buddha dengan kitab Tripitaka-nya. Dan kita, umat Islam, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim. Para pemirsa Al-Uswah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita yakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi kita sebagai pedoman kita dalam berislam? Setidaknya di sini karena 3 hal. Hal yang pertama adalah kita semua tahu bahwa sampai detik ini, sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa meniru atau membuat Al-Quran. Sudah barang tentu yang Al-Quran dinamakan kitab suci, sudah barang tentu harus bebas dari intervensi manusia. Kalau misalkan Al-Quran ini sesuatu yang dibuat oleh manusia yang bernama Muhammad, yang mana Muhammad mampu untuk membuat Al-Quran, sudah barang tentu orang yang selain Muhammad ini bisa untuk membuat Al-Quran. Akan tetapi di sini, apakah karena belum ada yang mencoba? Tentu sudah. Bahkan Al-Quran pun memberikan tantangan bagi siapapun yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Seperti dijelaskan dalam salah satu ayat yang sudah saya baca di depan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan jikalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, maka coba kalian tiru, kalian buat satu surat yang sama seperti Al-Quran.
Jikalau kamu tidak bisa sendiri, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka ajaklah teman-teman kalian, ajak bareng untuk membuat Al-Quran persis seperti Al-Quran. Akhirnya ada salah satu yang mencoba membuat Al-Quran dengan gaya bahasa surat Al-Fil. Redaksinya kurang lebih seperti ini. Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu dhail. Gajah. Apakah itu gajah? Tahukah kalian apa itu gajah? Gajah adalah yang mempunyai belalai yang panjang dan juga mempunyai ekor. Para pemirsa Al-Uswah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalimatnya sudah bersajak, akan tetapi isinya sama sekali tidak ada. Manusia, tanpa turunnya surat ini pun, manusia pun sudah tahu bahwa gajah itu adalah seperti yang dikatakan tadi. Gajah itu adalah makhluk besar yang mempunyai belalai yang panjang dan mempunyai ekor. Jadi seperti itu. Dan yang membuat Al-Quran ini, surat ini adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Dan ini adalah yang pertama. Yang kedua, kenapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Sudah barang tentu ajaran di dalam Al-Quran itu disesuaikan atau sesuai dengan fitrah atau kemampuan manusia itu. Secara logika kita mungkin bisa terima bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia. Sudah pasti Allah Subhanahu wa taala tahu batas kemampuan maksimal yang dimiliki oleh manusia itu. Karena kitab suci ini diturunkan untuk manusia, maka sudah sesuai dengan fitrah atau kemampuan manusia tersebut. Dan ini bisa saya analogikan seperti pabrik mobil Toyota yang ada di Jepang. Dan itu ada orang yang membuat pabrik tersebut. Akhirnya orang yang membuat pabrik tersebut ini memberikan nama kepada mobilnya ini, misalkan Toyota Fortuner. Seiring berjalannya waktu, orang yang membuat pabrik mobil ini membuat buku panduan terkait mobil yang telah dia buat. Mulai dari mobil ini pakai bahan bakar apa, mobil ini bisa ditumpangi berapa orang, dan misalkan kalau mobil ini rusak, onderdilnya itu seperti apa, cara membenarkannya juga seperti apa. Jadi karena buku panduan ini yang membuat adalah orang yang membuat mobil itu juga, maka sudah barang tentu buku panduan tadi sudah pas untuk mobil yang ia ciptakan tadi. Sama juga seperti kita manusia. Kalau misalkan manusia tersebut menghendaki menjadi insan yang baik, menjadi pribadi yang sukses di dunia dan di akhirat, maka dia harus mengikuti tuntunan dari buku panduan yang telah dibuat oleh Zat yang Maha menciptakan manusia tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Mungkin kita bisa ambil contoh lagi. Ada salah satu sahabat suatu hari mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, halaktu. Saya celaka benar aku ini ya Rasul. Rasulullah menjawab, ma ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka wahai sahabat? Waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan, fi Ramadan, al hadits atau kama qala. Jadi seorang sahabat ini bergaul dengan istrinya di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Rasulullah apakah marah? Tidak. Akhirnya ya udah, karena kalau kamu melakukan itu, maka kamu harus membayar dendanya. Akhirnya sahabat itu menjawab, baik ya Rasul, apa itu dendanya? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat ini, merdekakan budak.
Akhirnya sahabat ini menjawab, "Ya Rasul, saya tidak mampu karena saya tidak punya budak." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Betul kamu tidak punya budak?" "Iya ya Rasul, betul." "Baik. Kalau tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka puasalah 2 bulan berturut-turut." Akhirnya sahabat tadi menjawab lagi, "Ya Rasul, 1 bulan saja saya tidak kuat, apalagi ini 2 bulan." Nah, karena bisa ya, kita ketahui ya, karena puasa 2 bulan berturut-turut ini, misalkan di pertengahan dia batal, maka harus mengulang dari awal lagi. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya mendengar jawaban dari sahabat tadi, akhirnya Rasulullah SAW, "Baik, kalau tidak mampu, kasih makan fakir miskin, ya, 60 fakir miskin. Setiap fakir miskin 1 mud." Akhirnya jawaban sahabat lagi kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, bagaimana saya memberi makan istri saya di rumah saja, 1 hari masak, 1 hari tidak? Saya ini orang fakir ya Rasul." Begitulah jawab si sahabat tadi. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Baik, kalau begitu, setelah itu Rasulullah masuk ke kamarnya. Akhirnya untuk mengambil 1 keranjang kecil dari kurma. Di situ kembali keluar dan menemui sahabat tadi. Akhirnya mengatakan, "Baiklah, kalau kamu tidak mampu untuk memberi makan fakir miskin, pulanglah bawa sekeranjang kurma ini ke desamu. Bagilah ke fakir miskin di daerahmu." Nah, akhirnya menjawab lagi sahabat ini, "Apalagi ya wahai sahabatku, ya Rasul, di desa saya ini saya yang paling miskin ya Rasul. Orang-orang di desa saya itu kaya-kaya." Rasulullah tersenyum mendengar jawaban sahabat tadi. Akhirnya apa setelah itu? Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kembali ke sahabat tadi, "Baiklah, kalau memang demikian, bawalah kurma itu ke rumahmu, ya, kasih makan istri dan anakmu." Ya. Pemirsa Al-Uswah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita sahabat yang sowan ke Rasulullah tadi, ya, ini adalah watak dari Al-Quran. Yang mana misalkan ada orang melakukan itu, tidak berarti hukumannya juga harus itu. Kembali menyesuaikan fitrah atau kemampuan dari manusia atau hambanya itu. Nah, karena tadi tidak bisa memerdekakan budak, pindah lagi ke yang kedua, yaitu puasa. Karena puasa tidak mampu lagi, maka pindah ke memberi makan fakir miskin 1 mud. Karena tidak bisa lagi, turun-turun, begitulah. Jadi Al-Quran datang bukan untuk memberi beban kepada manusia, malah justru memberikan solusi dan mempermudah untuk manusia tersebut. Hadirin pemirsa Al-Uswah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci bagi kita? Karena isi dari Al-Quran tidak sama sekali bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi 6.666 ayat dan 114 surat yang ada dalam Al-Quran sama sekali ayat antara satu dan lainnya tidak bertentangan. Satu hal yang mustahil adalah Al-Quran kita jadikan kitab suci, tapi ayat satu dengan ayat yang lainnya bertentangan. Misal, satu ayat mengajarkan ketauhidan bahwa Tuhan itu adalah satu, tapi ayat lain mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah 3. Sangat mustahil. Jadi itu adalah yang nomor 3. Oleh karena itu, pemirsa Al-Uswah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan momen memperingati nuzulul Quran ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan bacaan kita terhadap Al-Quran, meningkatkan bacaan kita, interaksi kita terhadap Al-Quran, karena membaca adalah perantara kita untuk bisa mengerti dan memahami isi dari Al-Quran itu. Dan memahami dan mengerti itu bisa menjadi perantara kita untuk kita bisa memaksimalkan atau mengaplikasikan isi dari Al-Quran dengan sebaik-baiknya.
Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.